kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dalam menjalankan aktivitas ya. Hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar perkembangbiakan secara generatif yang melibatkan putik sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Masih ingatkah kalian jika perkembangbiakan generatif ini terjadi proses penyerbukan dan pembuahan atau disebut juga melalui proses perkawinan? Nah, bagaimana dengan vegetatif? Ayo kita cari informasinya lewat video ini. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan adalah reproduksi tumbuhan dengan menggunakan bagian-bagian seperti batang, cabang, ranting, pucuk, umbi, dan akar untuk menghasilkan tanaman baru. Perkembangbiakan ini diimplementasikan tanpa melalui proses perkawinan dan tidak melalui biji dari induknya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif secara alami, yaitu perkembangbiakan yang tidak melibatkan campur tangan manusia. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif secara buatan, yaitu perkembangbiakan yang dibantu dengan bantuan manusia. Vegetatif alami. Contoh vegetatif alami yang pertama adalah tunas. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang. Ini adalah salah satu contoh tanaman pisang yang ada di sekitar kita. Tidak heran jika tanaman ini tumbuh subur, karena tanaman pisang berkembang biak secara vegetatif alami. Selanjutnya adalah bambu. Ini adalah contoh tanaman bambu. Lihatlah anak-anak, ini adalah contoh tunas dari pohon bambu. Perkembangbiakan vegetatif alami selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Salah satu tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang. Ini adalah gambar tanaman kentang. Anak-anak ibu bisa melihat bahwa kentang berkembang biak dengan umbi batang. Contoh lain tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang adalah bengkoang. Ini adalah salah satu gambar tanaman bengkoang. Selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan daun susunan yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah. Wah, ternyata bawang merah yang selama ini kita lihat tumbuhnya ada di dalam tanah ya. Selanjutnya, perkembangbiakan secara vegetatif alami adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang menggembung, tidak beruas-uas, dan berisi cadangan makanan. Wortel adalah tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar. Vegetatif alami selanjutnya adalah akar tinggal.
Akar tinggal atau rizoma adalah batang mendatar yang tumbuh di atas permukaan tanah, berbentuk mirip akar, berbuku-buku, dan berwas-was. Tanaman jahe, kunyit, dan lengkuas merupakan salah satu contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara akar tinggal atau rizoma. Selanjutnya adalah spora. Spora terletak pada kotak spora atau sporangium yang berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Sorus terletak di tepi bawah daun yang berupa seperti bintik-bintik kecoklatan. Contoh tanaman spora adalah tanaman paku. Tanaman paku ini biasanya bisa kita jumpai di daerah bawah tebing-tebing. Dan perkembangbiakan vegetatif alami yang terakhir adalah geragi atau stolon. Stolon adalah cara berkembang biak pada tumbuhan dengan batang kecil yang menjalar di atas permukaan tanah dan buahnya ada di ujung batang tersebut. Contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan cara geragi adalah stroberi atau rumput teki. Vegetatif buatan. Contoh vegetatif buatan yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara mengupas ranting pohon yang sudah besar sampai terlihat kambiumnya. Bagian kambium kemudian ditutup tanah, humus, dan terakhir dilapisi plastik, kemudian diikat. Contoh tanaman yang dapat dicangkok adalah apel, mangga, dan nangka. Selanjutnya adalah stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara memotong bagian tubuh tanaman untuk ditanam sehingga menghasilkan tanaman baru. Contoh tanaman yang dapat disetek adalah mawar dan singkong. Selanjutnya adalah teknik menyambung. Perkembangbiakan ini dilakukan dengan cara menggabungkan tanaman menjadi satu, sehingga bisa menghasilkan individu yang baru. Contoh tanaman yang dapat disambung adalah tanaman mawar dan singkong. Contoh vegetatif buatan selanjutnya adalah dengan merunduk. Teknik merunduk bisa dilakukan dengan cara salah satu ranting dibengkokkan sampai ke tanah, lalu ditimbun dengan tanah. Penimbunan dengan tanah tidak perlu dilakukan sampai seluruh batang tertutupi tanah. Sisakan bagian ujung batang agar muncul di permukaan tanah. Contoh tanaman yang dapat digunakan dalam teknik merunduk ini adalah apel dan stroberi. Nah, anak-anak ibu, masih ada satu lagi contoh perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu teknik populasi atau menempel. Silakan anak-anak ibu cari informasinya di berbagai sumber ya.